Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan kelompok anggota kelompok dari kelompok kami. Yang pertama ada Ibu Niken Rismanawati, kemudian yang kedua ada Bapak Nur Alfiandi, kemudian yang ketiga ada Ibu Adia Maulida Aksa, yang keempat ada saya sendiri, Ibu Dia Fitri Rahayu, dan yang terakhir ada Ibu Nani Risnawati. Selanjutnya, untuk pemaparan materi akan dilanjutkan oleh Ibu Aldia Maulida Aksa. Kepada Ibu Aldia Maulida Aksa, kami persilakan. Terima kasih Bu Dia. Ya, untuk yang pertama, latar belakang. Pendidikan merupakan fondasi utama masa depan individu dan masyarakat. Tahap sekolah dasar sangat penting untuk menanamkan dasar pengetahuan yang kuat. Namun, pembelajaran di sekolah dasar masih didominasi metode tradisional seperti penggunaan buku paket dan sesekali video pembelajaran. Pendekatan ini cenderung membuat siswa pasif. Meskipun video pembelajaran mulai dimanfaatkan, keterlibatan siswa tetap rendah, terutama dalam pembelajaran IPA yang minim partisipasi aktif. Pembelajaran IPA mencakup produk, proses, dan sikap ilmiah yang membantu siswa belajar langsung dan memahami konsep secara mendalam. IPA mempelajari fenomena alam dari bumi hingga luar angkasa, baik yang tampak maupun tidak, menurut Aziza dan Marisa pada tahun 2024. Pemanfaatan virtual reality atau VR dalam pendidikan masih terbatas pada uji coba kecil, namun memiliki potensi besar karena sifatnya yang interaktif dan imersif. VR dapat menciptakan lingkungan belajar untuk objek yang sulit diakses, sehingga memperkaya pengalaman belajar siswa melalui integrasi visual, auditif, dan kinestetik. Untuk selanjutnya, virtual reality. Menurut Andayani dan kawan-kawan pada tahun 2022, virtual reality dapat dijabarkan sebagai teknologi yang menyajikan tampilan dunia maya yang tampak seperti nyata. Dengan demikian, penggunaan VR dapat seolah-olah merasakan apa yang mereka lihat secara asli dan nyata. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan objek yang dihasilkan oleh komputer dalam lingkungan tiga dimensi, seperti video 360 derajat yang dapat dijelajahi dari setiap sudutnya. Dalam konteks pendidikan, VR dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang interaktif dan efektif, meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. Virtual reality atau VR adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk merasakan pengalaman dalam lingkungan buatan dengan cara menyimulasikan interaksi dengan objek dan tempat yang ada di dunia maya. Dalam VR, penggunaan perangkat seperti headset dan perangkat pengendali lainnya untuk mengalami dunia tiga dimensi yang sangat mirip dengan kenyataan. Teknologi ini mengeliminasi batas ruang dan waktu, memberi pengalaman belajar yang tidak bisa didapatkan dengan metode konvensional. Selanjutnya, komponen-komponen virtual reality atau VR. Yang pertama, headset VR. VR headset mounted display atau HMD. Untuk fungsinya, perangkat yang dikenakan di kepala dan berfungsi untuk menampilkan dunia virtual yang imersif. Untuk cara kerja HMD, yaitu menyajikan tampilan stereo atau dua gambar terpisah untuk setiap mata, untuk menciptakan efek kedalaman dan pengalaman tiga dimensi. Contohnya seperti Oculus Rift, HTC Vive, PlayStation VR. Yang kedua, pengontrol VR. Fungsinya untuk berinteraksi dengan lingkungan virtual, seperti mengambil objek, menekan tombol, atau melakukan gerakan lain. Dan untuk jenisnya, terdapat berbagai jenis pengontrol, mulai dari yang sederhana seperti tombol hingga yang canggih seperti pengontrol tangan yang melacak gerakan pengguna. Yang ketiga, sensor.
yang berfungsi melacak posisi dan gerakan pengguna di dunia nyata, agar gerakan tersebut direfleksikan dalam dunia virtual. Untuk jenisnya, bisa berupa sensor internal pada headset, kamera eksternal, atau sensor yang ditempatkan di ruangan. Yang keempat, lingkungan virtual. Untuk fungsi, dunia tiga dimensi yang disimulasikan oleh komputer, tempat pengguna berinteraksi. Dan elemennya, yaitu lingkungan ini bisa berupa tiruan dari dunia nyata atau dunia imajiner yang sepenuhnya baru. Untuk contohnya seperti game VR, simulasi pelatihan, atau aplikasi edukasi. Yang kelima, perangkat pemrosesan atau prosesor. Untuk fungsinya, memproses data dari headset, pengontrol, dan sensor untuk menghasilkan pengalaman VR yang mulus. Untuk penting, prosesor yang kuat diperlukan untuk menjalankan aplikasi VR yang kompleks. Untuk yang keenam, audio atau stereo sound. Berfungsi memberikan pengalaman audio yang imersif, melengkapi visual yang ditampilkan oleh headset. Yang ketujuh, konektivitas. Untuk fungsinya memastikan headset VR terhubung dengan perangkat pemroses dan sumber data lainnya. Dan untuk jenisnya, koneksi bisa melalui kabel atau nirkabel, misalnya Bluetooth atau Wi-Fi. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan Ibu Nani Risnawati. Monggo Ibu Nani. Terima kasih Bu Aldia ya. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi VR. VR dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, masing-masing menawarkan tingkat imersivitas dan interaktivitas yang berbeda. Namun, secara umum jenis-jenisnya dapat terbagi menjadi tiga yaitu yang pertama, non-immersive VR merupakan bentuk realitas virtual yang paling sederhana dan paling mudah dijangkau oleh pengguna. Dalam jenis VR ini, pengguna berinteraksi dengan lingkungan virtual yang ditampilkan melalui layar perangkat elektronik, seperti komputer atau laptop. Sistem ini sering disebut sebagai VR desktop atau dunia 3D, di mana kontrol biasanya dilakukan menggunakan keyboard dan mouse karena tidak membutuhkan perangkat canggih seperti handset, VR, atau sensor gerak. Non-immersive VR mudah diimplementasikan dalam berbagai bidang, termasuk untuk keperluan pembelajaran dan simulasi tingkat dasar. Yang kedua yaitu semi-immersive VR memberikan pengalaman keterlibatan yang lebih mendalam dibandingkan dengan non-immersive VR karena didukung oleh teknologi yang lebih maju, seperti layar proyeksi berukuran besar, sistem multi layar, atau perangkat komputer dengan garis berperforma tinggi. Dalam dunia pendidikan, jenis VR ini memungkinkan terciptanya simulasi yang lebih nyata, sehingga siswa dapat merasakan sensasi seolah berada langsung di dalam lingkungan virtual. Contoh penerapannya antara lain pada simulasi penerbangan dan pelatihan mengemudi. Yang ketiga, Fully In-Person VR menyediakan pengalaman paling nyata di antara jenis VR lainnya. Teknologi ini menggunakan motion display atau HMD yang menutup mata dan telinga pengguna, menciptakan kesan seolah benar-benar berada di dunia virtual. Dilengkapi sensor gerak dan umpan balik sensori atau sensor feedback. Sistem ini merespon posisi tubuh pengguna untuk memungkinkan interaksi virtual yang lebih realistis. Selanjutnya, Bu. Nah, ini ada gambaran dari klasifikasi VR. Yang pertama yaitu kita bisa melihat langsung media yang di depan. Yang kedua itu bisa merasakan langsung sensasi yang ada di dalamnya. Yang ketiga, Huni VR tadi, lanjut aja Bu. Lanjut aja Bu dia. Manfaat virtual reality bagi pendidikan.
Pengalaman belajar yang impersif. VR dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendalam, di mana siswa tidak hanya mendengarkan atau membaca materi, tetapi juga berinteraksi langsung dengan dunia virtual. Pembelajaran berbasis pengalaman. Dengan VR, siswa dapat belajar melalui pengalaman langsung, misalnya dalam pembelajaran biologi. Siswa dapat melihat dan mempelajari anatomi tubuh manusia atau dunia mikroskopis dengan cara yang lebih interaktif dan visual. Yang ketiga, simulasi lingkungan yang aman. VR memungkinkan siswa untuk melakukan eksperimen atau simulasi dalam lingkungan yang aman tanpa risiko nyata. Dalam bidang kedokteran, misalnya, dalam pendidikan teknik, siswa dapat mengoperasikan alat berat atau perangkat lunak industri tanpa harus berada di lokasi yang berisiko. Yang keempat, pembelajaran yang menarik motivasi yang tinggi. Penggunaan VR ya dalam pembelajaran dapat meningkatkan minat siswa terhadap materi pembelajaran. Pembelajaran yang disampaikan dengan cara yang menarik seperti dengan visual 3D dan interaksi langsung akan lebih menarik perhatian siswa dibandingkan dengan metode pengajaran tradisional. Akses ke pembelajaran yang lebih luas. Teknologi VR membuka kesempatan bagi siswa untuk mengakses berbagai sumber daya pendidikan yang sebelumnya sulit dijangkau dengan VR. Siswa dapat mengunjungi tempat-tempat yang jauh atau bahkan tidak bisa diakses secara fisik, seperti melakukan pelajaran ke luar angkasa atau menjadi dunia di dunia bawah laut. Selanjutnya akan sampai dijelaskan oleh Bu Niken. Silakan Bu Niken. Baik, terima kasih Bu Nani. Ya, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai penerapan virtual reality dalam proses belajar. Apakah suara saya sudah terdengar, ya Bu Dia? Ya, Bu. Untuk Oke, baik. dikeraskan sedikit lagi. Oke, baik, nggih. Nah, penerapannya salah satunya pada geometri pada matematika. Mata pelajaran matematika juga bisa dilakukan dengan VR. Salah satunya materi materi geometri yang membahas mengenai bentuk, ukuran, posisi relatif, gambar, dan sifat ruang. Misalnya pada materi bangun ruang, murid bisa mempelajari tentang kerucut, bola, silinder, dan kurva polihedra dalam ruang tiga dimensi. Kemudian pada pembelajaran biologi atau mata pelajaran biologi itu kita bisa VR digunakan dalam sistem pencernaan. Penerapan VR dalam mata pelajaran biologi, materi tentang sistem pencernaan manusia sulit untuk dilihat secara langsung karena sebagian berada di dalam tubuh dan menampilkan aliran darah, denyut jantung atau organ lainnya saat bekerja dalam tubuh. Next, Budia. Nah, kemudian penerapan virtual dalam proses belajar yang kedua, mohon maaf, yang ketiga, luar angkasa pada astronomi. Penerapan teknologi VR memungkinkan murid dapat mempelajari alam semesta di kelas bahkan di rumah dengan konsep 3D yang ditampilkan mengenal planet dan benda luar angkasa lainnya lebih jelas dibandingkan dengan visual di buku atau di video. Kemudian untuk pembelajaran seni ya atau sejarah, ini kita bisa lihat di artefak dan candi pada sejarah. Penerapan VR dalam pembelajaran sejarah memungkinkan murid melihat keadaan lingkungan dan sosial masa lalu, termasuk pada benda-benda peninggalan sejarahnya. Hal ini mendorong interaksi dan berpikir kritis murid mengenai kehidupan masa lalu. Next, Budia. Nah, kemudian virtual reality for learning first types in kindergarten. Media pembelajaran mengenal jenis ikan berbasis virtual reality ini dinilai baik dan menarik untuk usia dini. Mereka sangat menyukai ikan karena memiliki variasi bentuk dan warna yang menarik. Kusuma di tahun 2007, 2018.
Kemudian aplikasi mengenal candi pada pelajaran sejarah untuk sekolah dasar kelas 4 dengan VR. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan metode waterfall. Aplikasi ini dapat mencapai hasil pengujian sesuai tujuan, yaitu membantu siswa sebagai user dan guru sebagai admin. Teknologi VR 3D digunakan untuk menggambar relief candi yang disimulasikan untuk mempermudah pemahaman kepada siswa. Siswa dapat melihat bentuk candi secara lebih nyata. Muslih di tahun 2020. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Andi. Baik, terima kasih Bu Niken izin masuk. Terdengar jelas ya suara saya. Oke. Yes, Ya, Pak. Pak. Masih terkait dengan penerapan penggunaan VR sebagai media pembelajaran. Ini sejalan dengan penelitian oleh Fokides dan Kevalino tahun 2020. Ini yang penelitiannya ini berjudul Evaluating the Effectiveness of 360 Videos when teaching primary school subject relate to environmental education. Ini kurang lebih itu artinya mengevaluasi efektivitas video 360 saat mengajar mata pelajaran sekolah dasar terkait pendidikan lingkungan hidup. Nah, di dalam penelitiannya ini, penerapan teknologi virtual reality pada penelitian ini adalah membandingkan tiga jenis media pembelajaran, yaitu materi cetak, halaman website, dan video 360. Dari hasil perbandingan ini, dapat dibuktikan bahwa pembelajaran melalui video 360 efektif untuk mengenalkan isu lingkungan terhadap siswa sekolah dasar. Nah, video 360 ini mudah sekali dipraktikkan Bapak Ibu. Misal kalau lewat HP, tinggal membuka YouTube aja, ketik aja contoh pemandangan alam VR 360. Diklik, diputar videonya, nanti HP-nya tinggal dimiring-miringkan, mau arah kemana, itu gambar dari videonya sudah mengikuti arah dari gerakan HP Bapak Ibu. Nah, ke atas nanti ya melihat langit, ke bawah ya melihat tanah. Ini mudah sekali dipraktekkan. Ya. Selanjutnya, penelitian dari Monita dan Iksan tahun 2020 dengan judul Development Virtual Reality IPA, VR IPA Learning Media for Science Learning. Pengembangan VR IPA untuk media pembelajaran IPA. Ini penelitiannya, aplikasi penerapan virtual reality sebagai media pembelajaran ini merupakan aplikasi pembelajaran yang memberikan materi tentang sistem tata surya yang dapat digunakan pada smartphone. Dalam penelitian ini, validasi dilakukan oleh para ahli guna mengetahui kelayakan produk yang dihasilkan. Validasi media VR IPA dilakukan oleh dua validator, yaitu Learning Media Expert dan Material Expert Validator, Monita dan Ihsan tahun 2020. Selanjutnya, Bu, masih penggunaan VR sebagai media pembelajaran. Berikutnya ini penelitian dari Solihin et al. Artikel dari Solihin et al. Yang berjudul A New Way of Teaching Business Ethics, The Evaluation of Virtual Reality Based Learning Media. New Way, New Way, New Way berarti cara baru mengajarkan etika bisnis. Evaluasi media pembelajaran berbasis virtual reality. Pada penelitian ini, penerapan virtual reality digunakan sebagai media pembelajaran dalam etika bisnis.
Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, media pembelajaran berbasis virtual reality dapat menambah motivasi proses pembelajaran, menarik, dan meningkatkan efektivitas belajar yang dirasakan. Media pembelajaran berbasis virtual reality ini juga dapat meningkatkan tingkat efisiensi etis individu dengan meningkatkan efikasi dari diri pengguna. Selanjutnya, dari Virtual Film School, VFS. Sekolah film virtual pertama di dunia ini memberikan pembelajaran menggunakan virtual reality headset sebagai media pembelajaran di dalam kelasnya. VFS ini adalah sekolah film berbasis virtual reality untuk generasi berikutnya sebagai media kreator terbaru. VFS disampaikan secara daring. Siswa memasuki lingkungan imersif virtual reality berdampingan dengan pengajar dari dunia pembuatan film, termasuk para profesional Hollywood yang bertanggung jawab atas film, seperti Avatar, Ghostbusters, and Lord of the Rings. Materi yang disampaikan pun bukan sesi rekaman, namun sesi siaran langsung. Siswa dapat berinteraksi langsung dengan guru, belajar melalui pengalaman praktik secara langsung di dunia virtual untuk membuat konten yang melibatkan, menghibur, mendidik, dan mendorong pada platform media baru. Mungkin kalau di Kudus ini lebih mirip pada sekolah SMK Raden Umar Said. Selanjutnya, mengaplikasikan virtual reality di pendidikan. Nah, ini bisa mencoba melalui milealab.com. Milealab adalah all-in-one virtual reality, platform yang mendukung untuk membuat dan mengakses konten edukasi berbasis 3D dan virtual reality dengan mudah, cepat, dan terjangkau. Dan untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Diah. Baik, terima kasih Pak Andi. Nah, selanjutnya ini masih terkait dengan VR deh. Teknologi virtual reality ini menawarkan pengalaman belajar yang sangat imersif ya dan menarik bagi siswa. Tapi ini juga ada kelebihan dan kekurangannya tentunya. Ada beberapa kekurangan VR di bidang pendidikan. Nah, pertama ini menurut Witz et al. Dalam kajian yang dikutip oleh Muhammad Nasrul dan tim pada tahun 2021, penggunaan VR dalam waktu lama ini bisa memicu yang disebut dengan cyber sickness. Jadi, eh, siswa ini bisa mengalami sakit kepala, matanya bisa tegang, bahkan bisa mual dan muntah setelah terlalu lama menggunakan headset VR. Ini menjadi pengingat bagi kita bahwa untuk durasi dan frekuensi penggunaan ini perlu benar-benar kita perhatikan agar tidak berdampak negatif bagi kesehatan anak-anak. Kemudian yang kedua, menurut Dwiansa dan Tamrin pada tahun 2022, dari sisi teknis, penggunaan VR dalam pembelajaran ini masih punya keterbatasan. Jadi proses pembuatannya itu masih cukup rumit dan kontennya juga kadang hanya mencakup sebagian kecil dari kompetensi dasar. Nah, selain itu, untuk kualitas visual bisa terganggu. Maksudnya di sini adalah tampilannya bisa buram atau tidak jelas. Apalagi kalau perangkatnya itu tidak optimal. Nah, maka dari itu VR ini sebaiknya menjadi alat pendukung. Jadi bukan satu-satunya media utama dalam belajar. Selanjutnya, untuk yang ketiga, ada juga potensi ketergantungan yang berlebihan pada teknologi. Jadi jika kita tidak
dampingi dengan bijak, maka siswa nantinya bisa terlalu bergantung pada teknologi. Dan nanti justru kehilangan kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara mandiri atau bahkan canggung dalam berinteraksi sosial secara langsung. Jadi teknologi ini ibaratnya itu pisau yang tajam. Jadi jika kita tidak menggunakan dengan bijak, maka eh, bisa melukai ya, ibarat pisau yang tajam. Nah, VR ini sangat potensial, tetapi perlu kita kontrol penggunaannya, sehingga baik dari segi waktu, konten, maupun dampak psikologis dan sosial siswa itu bisa terjaga. Nah, kemudian next slide. Nah, ada beberapa tantangan dalam penerapan virtual reality di pendidikan. Yang pertama adalah biaya yang tinggi. VR ini bukan alat yang mudah ya Bapak Ibu. Jadi VR ini ada komponen-komponennya tadi sudah dijelaskan di awal bahwa ada headset dan komputer yang nantinya mampu menjalankan VR dengan lancar. Ini memerlukan spesifikasi tinggi dan tentu saja biayanya tinggi pula. Nah, ini menjadi kendala besar terutama bagi sekolah-sekolah di daerah atau yang anggarannya terbatas. Maka kita perlu berpikir kreatif. Apakah bisa ada solusi kolaborasi atau pemanfaatan yang bertahap dari eh, VR ini. Kemudian yang kedua adalah keterbatasan infrastruktur. Tidak semua sekolah memiliki akses internet stabil atau perangkat keras yang mendukung VR. Tentunya di desa maupun di daerah pedalaman kayak ini. Jadi ini membuat kesenjangan antara wilayah semakin terasa. Nah, ada sekolah yang bisa menyentuh teknologi terkini seperti di kota, dan ada juga yang masih berjuang dengan dasar-dasar digital. Maksudnya di sini adalah di pedesaan dan juga di daerah pedalaman. Nah, ini menjadi PR yang besar oleh pemerintah kita dalam dunia pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan pelatihan guru. Nah, untuk memanfaatkan VR secara maksimal ini tentunya guru dan tenaga pendidik perlu diberikan pelatihan tentang cara mengintegrasikan teknologi ini ke dalam proses pembelajaran. Tanpa keterampilan dan pemahaman yang tepat, maka penerapan VR ini mungkin tidak akan berjalan optimal. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan konten, di mana perlunya pengembangan konten yang relevan dan evaluasi berkelanjutan terhadap dampak pembelajaran. Next slide. Nah, ketika kita berbicara tentang implementasi teknologi virtual reality dalam pendidikan, tentunya kita tidak bisa bekerja sendiri, nggih, Bapak Ibu. Nah, ini menjadi bukan hanya tanggung jawab guru, tetapi ada beberapa pihak yang terkait untuk implementasi VR dalam pendidikan. Nah, dalam hal ini ada tiga pemangku kepentingan utama yang harus berjalan bersama-sama. Yang pertama adalah pemerintah. Nah, pemerintah ini perlu memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan dan pendanaan untuk memastikan bahwa semua sekolah memiliki akses ke teknologi VR. Kemudian yang kedua adalah sekolah dan guru. Nah, teknologi yang hebat ini tidak akan berdampak jika tidak digunakan dengan benar. Maka sekolah perlu berkomitmen melatih guru agar memahami dan mampu mengintegrasikan VR ke dalam kurikulum. Jadi bukan hanya sekedar menggunakan alatnya saja sebagai eh, hiburan, nggih, atau mungkin dibuat apa, tetapi guru ini adalah menjadi ujung tombaknya dalam proses pembelajaran. Jadi kita perlu melatih guru agar bisa menggunakan teknologi ini dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan teknologi. Pengembang teknologi. Jadi pengembang teknologi ini perlu bekerja sama dengan pendidik untuk mengembangkan konten VR
yang relevan dan efektif. Next slide. Nah, jadi kalau hanya satu pihak dari kita sendiri sebagai seorang guru, tentunya tidak bisa berjalan untuk teknologi VR ini dikembangkan di dunia pendidikan. Jadi harus ada kolaborasi antara pemangku kepentingan. Baik, itu paparan dari kelompok kami. Kemudian selanjutnya adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada Bapak dan Ibu, silahkan untuk raise hand jika ingin bertanya. Monggo, Bapak dan Ibu. Baik, Bu Putri. Silakan Bu Putri. Oke, terima kasih Bu Dia. Jadi tadi kan sudah membahas virtual reality, bahwa virtual reality ini adalah media yang menawarkan visualisasi yang sangat nyata. Namun permasalahannya yang sering saya temui sendiri ini, siswa ini seringkali hanya menikmati tampilan, baik itu AR, VR maupun AI mungkin. Tapi yang saya tanyakan adalah bagaimana cara guru agar siswa ini benar-benar memahami konsep yang diajarkan. Apakah keberhasilan itu berdasarkan faktor kesiapan teknologi, kemampuan guru, karakteristik siswa, atau strategi pembelajarannya seperti itu? Hmm. Baik, terima kasih Bu Putri atas pertanyaannya. Mohon bisa dibantu diketik di kolom chat, nggih, Bu Putri, nggih. Oke, Bu Dia, terima kasih. Selanjutnya, monggo Bapak dan Ibu. Pak Doni, Pak Aris, Bu Oh, Siti, nggak Ibu Dia, izin bertanya. nggih. Menurut kelompok 2, materi IPA apa saja yang paling cocok diterapkan dengan menggunakan media VR? Kalau bisa disebutkan contohnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aris Basuki. Bisa tolong dibantu ditulis di chat ya. Di Monggo Bapak dan Ibu, sudah ada Bu Siti Nurhidayah. Silahkan Bu Siti. Ya, terima kasih, Yudia dan teman-teman. Saya ingin bertanya, tadi disebutkan kelebihan dan kekurangannya yang tidak begitu baik untuk kesehatan juga. Nah, dari kelebihan dan kekurangan tersebut, dari media VR, seberapa urgent, seberapa mendesakkah, atau seberapa pentingkah media ini bisa digunakan mengingat kekurangannya tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Siti Nurhidayah. Bisa dibantu ditulis di kolom chat ya. Nggih, Bu. Oke, baik Bapak dan Ibu, ada lagi? Atau mungkin saya tampung dulu ketiga pertanyaan ini. Oke, baik Bapak dan Ibu, saya tampung dulu ya tiga pertanyaan ini. Mungkin nanti ada pertanyaan yang lain. Saya mohon izin meminta waktu sebentar untuk berdiskusi. eh Mungkin ada dari kelompok dua yang sudah siap untuk menjawab pertanyaan, Pak Andi, Nggih, Bu. Bu Izin Adea, nggih, izin silakan. jawab pertanyaan dari Pak Abi, nggih. Nggih.
Eh, Pertanyaan Pak Abi, materi IPA apa saja yang cocok diterapkan dengan media VR? Bisa disebutkan contohnya. Menurut saya, materi IPA yang cocok itu seperti contohnya sistem tata surya. Kenapa bisa dikatakan cocok? Karena memungkinkan siswa itu mengamati langsung seperti planet, bulan, asteroid, atau ruang angkasa. Contoh VR-nya itu seperti menjelajahi orbit planet, melihat pergerakan rotasi dan revolusi, atau mendarat di permukaan Mars. Untuk yang kedua itu tentang sistem organ tubuh manusia. VR ini sangat cocok karena di dalam sistem organ tubuh manusia itu secara langsung kan tidak bisa dilihat, seperti pernapasan, pencernaan, atau peredaran darah. Namun, jika menggunakan VR, siswa itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia untuk melihat bagaimana paru-paru mengembang, darah mengalir di pembuluh, atau makanan bergerak dalam sistem pencernaan. Untuk selanjutnya, materi tentang perkembangbiakan dan siklus hidup makhluk hidup. Eh, Dikatakan cocok itu karena membutuhkan waktu panjang untuk mengamati secara langsung. Jika diterapkan dengan VR, bisa dilihat tentang proses metamorfosis kupu-kupu secara interaktif untuk menyaksikan pembelahan sel dari satu menjadi dua secara mikroskopik. Selanjutnya bisa materi tentang ekosistem dan rantai makanan. Nah, mengapa cocok? Ekosistem yang kompleks seperti hutan hujan atau dasar laut itu kan sulit kalau diamati langsung eh, secara tatap mata. Nah, kalau menggunakan VR itu siswa bisa diajak berjalan di dalam hutan, melihat interaksi hewan dan tumbuhan atau memahami posisi hewan dalam rantai makanan. Kurang lebihnya seperti itu, Pak Abi. Nggih, matur nuwun Bu Adia. Berarti itu kan bisa diaplikasikan di sekolahan, tapi nanti permasalahan bagi saya, kami itu kan nanti di perlengkapan. Karena internet dan perlengkapan di sekolahan kan belum tentu semuanya punya. Tapi ini menarik untuk diterapkan di sekolahan. Mungkin ke depannya bisa dipraktekkan. Terima kasih Bu Adia. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak Aris Basuki. Selanjutnya, ini sudah masuk di kolom chat ya Bapak Ibu pertanyaan dari beberapa rekan-rekan ketik kita tadi dari Ibu Putri Alicia. Pertanyaannya, media VR menawarkan visualisasi yang sangat nyata. Namun, bagaimana Bapak dan Ibu memastikan bahwa siswa tidak hanya menikmati tampilan, tetapi benar-benar memahami konsep yang diajarkan? Apakah keberhasilan itu lebih ditentukan oleh kesiapan teknologi, kemampuan guru, karakteristik siswa, atau strategi pembelajarannya? Nah, baik. Nah, tentunya kita sebagai seorang guru ya, kita itu melihat siswa sangat antusias dalam proses pembelajaran itu sangat senang ya Bapak Ibu. Apalagi ini menggunakan media virtual reality. Tentunya mereka sangat antusias dan takjub ya. Tapi tugas kita kan tidak hanya eh, apa penerapannya saja, tapi kita menyadari bahwa tampilannya kan memang bagus nggih. Anak-anak itu kan eh, apa ya, melihat hal-hal baru itu kan memang takjub dan antusias pasti untuk pembelajarannya nanti eh, menyenangkan buat mereka dibandingkan dengan pembelajaran yang masih konvensional. Untuk tujuannya agar pemahaman konsep ini utuh, itu menurut saya untuk keberhasilan pembelajaran menggunakan media VR ini bukan apa ya semata-mata
karena kecanggihan teknologi, tetapi lebih banyak ditentukan oleh beberapa faktor yang mendukung. Nah, faktor apa saja itu? Yang pertama, ini faktor terkait dengan kemampuan dan peran guru itu sebagai fasilitator. Jadi, guru itu harus merancang alur kegiatan sebelum, pada saat, dan setelah siswa itu menggunakan VR. Jadi, kita harus merancang dulu kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan jika kita menggunakan virtual reality. Virtual reality ini hanya sebagai alat bantu, Bapak Ibu. Jadi guru itu tetap pengendali atau pemegang kendali untuk mengaitkan pengalaman visual dengan konsep ilmiah. Nah, contohnya tadi pengalaman kalau sistem tata surya kan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Jadi kita harus menggunakan alat bantu. Nah, alat bantunya itu berupa VR ini. Jadi mereka nanti bisa menjelajahi luar angkasa seperti seperti nyata menggunakan alat ini. Seperti itu. Kemudian untuk strategi pembelajaran yang kedua, eh, agar VR ini bisa apa namanya, penggunaannya bisa bermakna, kita sebaiknya menggunakan strategi pembelajaran yang aktif, bukan hanya selingan, nggih, Bapak Ibu. Jadi bisa menggunakan model pembelajaran seperti project based learning atau eh, problem based learning, kemudian discovery learning. Nah, ini sangat cocok untuk pembelajaran yang bisa dipadukan dengan virtual reality. Nah, contohnya misalkan di topik sistem pencernaan, siswa itu bisa menyimak simulasi perjalanan makanan di dalam tubuh. Nah, kalau secara kasat mata kan tidak bisa dilihat. Kalau masuk ke mulut saja kan bisa, tetapi ke dalamnya kan siswa tidak bisa melihat. Lalu eh, ini kita bisa meminta siswa membuat misalnya infografik atau video sederhana untuk menjelaskan alurnya. Nah, kalau video ini kan kelas tinggi mungkin ya, kalau SD mungkin kesulitan nih. Infografik menggunakan bahasanya sendiri, itu contohnya. Nah, kemudian kita juga bisa melihat karakteristik siswa. Jadi tidak semua siswa itu punya gaya belajar yang sama. Ada yang punya gaya belajar visual, ada yang kinestetik, dan kombinasi keduanya itu. Maka kita sebagai guru juga harus mengenal siswa kita agar penggunaan VR ini tidak justru membingungkan mereka, karena ada dampak negatif dan positifnya. Kalau anak-anak yang tidak suka kan ada yang kok pakai ini Bu, nanti ada yang ketakutan, misalkan seperti itu. Alatnya kok seperti ini? Karena VR itu kan tadi kelemahannya bisa membuat kepala pusing, mual muntah, dan sebagainya. Nah, contohnya misalkan eh, siswa ini mungkin bisa, yang melihat karakteristik ini ya, bisa menonton planet-planet itu, planet-planet berputar dalam orbitnya. Kemudian guru ini bisa bertanya, memberikan pertanyaan pemantik, memberikan penekanan atau memberikan apa ya, eh, umpan balik bagi siswa agar mereka itu tidak hanya melihat tampilan semata, tetapi pembelajaran menggunakan VR ini bisa lebih bermakna dan mendalam. Kemudian yang terpenting ini kesiapan teknologi ya sebagai pendukung. Jadi tentunya di daerah pedesaan ini, kalau di Jakarta mungkin sudah ada banyak yang menggunakan VR, tetapi di pedesaan seperti kita ini tentunya kesiapan teknologinya belum begitu matang ya Bapak Ibu, karena terkait dengan biayanya mahal, anggaran juga mungkin dari bos dan sebagainya itu sangat penting ya untuk dikaji nanti, mungkin dari pemerintah bisa apa ya,
Eh, Kalau mungkin VR ini dimasukkan di pembelajaran di pedesaan, nah tentunya kita juga harus eh, bersiap ya dari mulai biaya, pelatihannya juga, implementasinya nanti bagaimana, kepada apa, apakah penggunaan VR ini memang bermanfaat, terus diuji lagi manfaatnya seperti apa, begitu Bu Putri. Dari saya, semoga terjawab atau mungkin ada tambahan dari teman yang lain. Monggo. Gimana Bu Putri? Ya, jawabannya dia sangat terjawab. Berarti dari kemampuan dan peran guru itu berkaitan dengan strategi dan karakteristik juga didukung dengan kesiapan teknologi ya, Bu. Ye, Tapi kalau IPAS kan dimulai dari fase B kelas 3 itu sebenarnya sudah bisa menggunakan media VR juga ya. iya Bu Putri. Nanti disesuaikan dengan apa kebutuhan siswa dan karakteristik siswa. Ya, terima kasih Bu Dia. Ye, terima kasih Bu Putri. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Siti Nurhidayah. Pertanyaannya, mengingat kelebihan dan kekurangannya, seberapa penting dan seberapa besar pengaruh media VR terhadap hasil pembelajaran dan pemahaman siswa? Mungkin dari Pak Andi mau menjawab? Oke, terima kasih Bu Dia. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Hidayah ya. Mengingat kelebihan dan kekurangannya, seberapa penting dan seberapa besar pengaruh media VR terhadap hasil pembelajaran dan pemahaman siswa. Memang media VR ini mempunyai pengaruh yang signifikan ya terhadap hasil pembelajaran dan pemahaman siswa. Terutama ini materi-materi IPAS yang sudah disebutkan oleh rekan kami Bu Aldia tadi. Ada tata surya, ada pencernaan, ada proses apa tadi, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna dan lain sebagainya. Seberapa penting sih ini? Ini kalau menurut kelompok kami penting sekali Bu Ida ya. Terutama ini pembelajaran abad 21 ya. Era digitalisasi pendidikan ya. Jadi kenapa kok penting sekali? Ya, karena media ini meningkatkan daya tarik dan motivasi belajar. Selanjutnya tadi menyediakan pengalaman belajar yang imersif tadi yang sudah dipaparkan. Mungkin bertanya-tanya, imersif itu apa toh? Imersif itu ya pengalaman yang melibatkan anak atau seseorang itu secara mendalam dan menyeluruh, fisik, mental, emosional ya ke dalam suatu lingkungan atau situasi. Nah, ini imersif ini tadi sangat berkaitan erat dengan kategori VR yang nomor 3 tadi, ya, yang fully immersive VR. Nah, ini sangat berpengaruh bisa terbawa ke dalam suasana. Nah, terus berikutnya bisa membantu siswa memahami konsep abstrak dengan cara konkret. Nah, tadi kan tata surya itu kan bisa divisualisasikan, ya kan. Terus tadi sudah dijelaskan sama Bu Aldia juga sistem pernafasan. Nah, siswa itu seolah-olah bisa masuk ke dalam tubuh manusia, melihat apa nggih? Melihat jalur-jalur yang dilalui untuk proses pernafasan. Nah, ini kan memperkuat pemahaman visual mereka. Terus berikutnya, seberapa besar pengaruhnya terhadap pemahaman? Pengaruhnya besar sekali jika digunakan dengan strategi yang tepat. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Diah panjang lebar.
yang berperan penting itu yang man of the match itu adalah gurunya. Jadi VR ini jika digunakan, di- dikelola, ini dapat meningkatkan retensi informasi, ingatan siswa. Terus tadi juga bisa meningkatkan pemahaman konseptual. Terus menumbuhkan rasa ingin tahu dan keterlibatan yang tinggi. Namun kalau hanya digunakan sebagai tontonan, ya tidak jauh beda dengan menonton video. Nah, jadi media VR ini memang bukan suatu jaminan keberhasilan, tetapi alat bantu yang sangat kuat jika dimanfaatkan dengan betul. Dan pengaruhnya itu sangat signifikan terhadap hasil belajar siswa. Terutama itu tadi dalam pemahaman konsep abstrak, terus meningkatkan motivasi, ya, terus pembelajaran yang imersif tadi yang saya jelaskan tadi. Dan untuk penggunaan VR tadi kan dikelompokkan jadi tiga ya. Mungkin bagi sekolah-sekolah yang memang surplusnya belum ada VR box tadi yang pertama tadi, apa tadi non immersive VR itu hanya membuka YouTube, ketik aja pemandangan alam VR 360. Nah, kalau lewat HP itu nanti diputar, nanti tinggal HP-nya digoyang-goyangkan, diarahkan kemana, nanti bisa melihat arah kemana saja. Itu yang VR yang paling sederhana. Mungkin bagi yang mempunyai rezeki lebih ya, Pak Abi ya, mungkin bisa membeli VR box nanti di keranjang kuning nanti. Ya, bervariasi harganya. Itu sedikit alat bantu untuk penggunaan VR. Begitu jawaban dari saya, Budia. Terima kasih Pak Andi. Nah, sedikit menambahkan nggih, Bu. Bu siapa tadi Bu Siti nggih, Bu Siti. Nah, VR ini kan ibaratnya apa ya? Pintu pintu masuk ke dunia yang sebelumnya anak hanya bisa membayangkan. Jadi misalnya sistem tata surya kan tidak bisa dilihat. Nah, ini VR ini pintu masuknya. Tetapi tetap guru itu eh, gurulah yang bisa memandu mereka untuk memahami apa yang mereka lihat. Kalau mereka cuma melihat saja, mungkin untuk anak SD kurang memahami gitu apa yang mereka lihat. Jadi guru ini tetap sebagai pemandu atau fasilitator untuk membantu mereka memahami apa yang mereka lihat. Jadi pengaruh VR ini besar tentunya jika digunakan pada materi-materi yang tepat ya, misalnya tata surya, sistem pencernaan, sistem pernafasan. Nah, dengan bimbingan guru ini, jadi mereka bisa apa namanya mengetahui apa sih dari gambar ini. Jadi pemahamannya itu bisa mendalam dari mereka eh, mengalami langsung menggunakan VR ini. Nah, jadi hasil belajar itu bukan hanya meningkat nggih, menggunakan ini, tetapi mungkin sangat menarik dan bisa nanti diterapkan di peserta didik kita. Begitu Bu Siti Nurhidayah, semoga terjawab. Ibu, terima kasih. Hmm. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya lagi atau kita cukupkan? Sepertinya malu-malu ini Bu Vina. Teman-teman, Ayo, monggo Bapak Ibu. kalau tidak ada yang bertanya, saya cukupkan. Saya kembalikan ke Bu Vina untuk memberikan penguatan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah berpartisipasi. Mohon maaf apabila kelompok dua ini ada kesalahan dan kekhilafan selama presentasi. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih kelompok dua. Masih ada satu kelompok lagi ya berarti ya?
Iya, Bu. Kelompok 3. Terkait apa? MPI, Bu. Media pembelajaran interaktif. Interaktif. Oke. Sebenarnya yang disampaikan tiga kelompok ini ya kaitannya dengan media interaktif. Hanya saja saya memang memberikan apa ya kekhususan ke media interaktif, interaktifnya di mana? Karena Bapak Ibu nanti ketika membuat tesis rata-rata nulisnya pembelajaran media pembelajaran interaktif. Tapi ternyata hanya PPT atau PowerPoint atau Canva, slide presentasinya, kemudian ada pertanyaan, pertanyaan ditanggapi siswa, nah itu interaktif gitu kan. Atau ada jawaban yang diklik siswa, nah yang dinamakan interaktif. Nah, coba nanti dikulik, dibahas lebih jauh, interaktif itu definisinya seperti apa. Itu untuk yang berikutnya, karena kalau saya langsung nyandak enggak, satu lagi gitu. Senyum semua. Oke, masih malu-malu gitu ya. Baik, saya ulas tentang VR. VR, kelebihan dan kekurangannya ya Bapak Ibu ya. Virtual reality. Pertanyaan yang menarik itu ketika ditanyakan, memang VR itu sangat nyata. Tapi, apakah siswanya paham atau hanya tersepona dengan gambaran virtualnya atau gambaran yang realistis tadi? Jawaban yang menarik juga dan bagus dari kelompok yang presentasi, ketika kita melakukan proses pembelajaran, itu kan tetap ada pengerjaan KPD atau lembar kegiatan siswa, bukan full dari awal sampai akhir itu hanya penggunaan VR ataupun seperti AR atau augmented reality. Sama saja ketika Bapak Ibu melakukan pembelajaran inquiry atau eksperimen, itu kan bagian atau partnya yang sesuai. Begitu, nggih. Nah, di situ penggunaannya untuk memperkuat atau bisa dibuat juga sebagai persepsi. Jadi penggunaan media itu kan bukan berarti secara keseluruhan 70 menit full media itu saja kan enggak. Mereka membantu, media itu membantu Bapak Ibu dalam memvisualisasikan pembelajaran yang atau memvisualisasikan materi yang sedang dibahas di kelas. Contoh saja ketika kita bahas sistem pencernaan, pasti siswa abstrak dengan apa sistem pencernaan itu. Kenapa bisa begitu? Coba Bapak Ibu ingat ketika belajar sistem pencernaan. Oh, setelah makan dikunyah masuk ke lambung, masuk ke usus, nah seperti apa? Padahal konteks cara berpikir siswa SD itu masih hal-hal yang harus konkret, bukan abstrak. Sehingga akhirnya kan ada yang namanya miskonsep. Karena dia hanya mengandalkan pemahaman berdasarkan apa yang dia hafalkan, bukan pemahaman yang memang dia mengerti atau siswanya mengerti. Nah, dari situ perlu yang namanya bantuan media. Nah, VR ini dia lebih nyata. Cuma selanjutnya adalah mereka karena terjun ke nyata langsung itu, wah, begitu. Atau wah saja, tapi oh setelah ini begini, masuknya seperti ini. Nah, ini tantangan lagi ke Bapak, Ibu. Caranya bagaimana? Setelah itu diberikan LKPD atau LKS, ya. LKS yang membuat siswa untuk mempelajari dan mengingat kembali apa yang sudah ditayangkan Bapak Ibu. Tapi saya rasa semuanya belum pernah menggunakan VR ya di sekolahnya masing-masing karena keterbatasan. Ya toh? Atau ada yang sudah pernah? Belum, Bu. Mungkin diajak kemana gitu pakai kacamata VR. Belum pernah, Bu. Belum pernah. Ya, tapi Bapak Ibu sudah pernah? VR Belum pernah YouTube mencobanya ada, Bu. juga, Bu. Belum pernah mencobanya yang mana ya yang ada Yang VR di YouTube sudah VR di YouTube tanpa tanpa kacamata ya Pak ya? bisa.
Oke, bisa. Nah, nanti minta link YouTube-nya Pak Andi ya, supaya Bapak Ibu pernah nyoba lah. Katakanlah pernah melihat visualisasi VR itu seperti apa, ya. Oke, baik. Ada yang tanyakan atau kita diskusikan lagi, Bapak Ibu? Malu-malu. Bu Vina, izin Ya, monggo bertanya. Pak. Jika Boleh, pertanyaan ini melenceng dari pembahasan ini, Bu. boleh. Tapi wajahnya lihatkan dulu toh, Pak. Jangan kepalanya Sudah aja loh, Pak. kelihatan, Bu. Akun sendi kok, Bu. Aduh, jangan gitu toh, Pak. Sampai Bu, dia ini sampai guyu itu loh. Enggak Loh. toh, kan diginikan toh. Oh, gitu, Bu. Lama-lama toh. Ya, Bu, hanya intermezzo, Bu, biar ada tawanya. Karena teman-teman pada diam, Bu. Ini, Bu, tadi kan sudah kemarin VR, AR, VR, kita kan sudah bahas. Kita kan Iya. kebanyakan di anak SD itu budaya literasinya kan rendah, Bu. Nah, itu bagaimana supaya literasi dan media interaktif ini saling melengkapi itu kiatnya, tripnya itu seperti apa, Bu, kira-kira supaya apa ya literasi anak itu meningkat, Bu, karena kebanyakan anak sekarang kan banyak mendengarkan dan banyak menghafal, Bu. Matur nuwun. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu? Atau ada yang mau menanggapi pertanyaan Pak Aris dulu? Boleh kok. Belum saya. Saya nanti yang menguatkan di akhir-akhir. Monggo. Bagaimana Pak Ibu? Sharing aja. Kira-kira kalau siswa untuk meningkatkan literasinya bagaimana? Ya, caranya bagaimana Bapak Ibu? Berarti GLS-GLS-nya itu sebenarnya tidak berhasil ya Bapak Ibu ya? Boleh saya bilang gitu? Boleh saya Itu bilang begitu? Boleh setuju, boleh enggak masih lo ya? masih Bagaimana? GLS, gerakan literasi sekolah. Sebenarnya berhasil atau enggak sih? Belum sepenuhnya, Bu. Jangan kukor-kukor Pak Aris ya. Belum sepenuhnya. Nah, karena apa? Karena budaya membaca saat ini kurang. Kalau saya dulu di sekolah ya katakan salah juga ya. Karena em, di SD dulu sempatlah kalau gurunya rapat gitu, akhirnya bahasa plesetannya itu apa sih? Eh, mencatat lah model pembelajaran Merangkum. merangkum singkatannya CBS atau apa ya saya kok lupa pleset tapi diplesetkan gitu akhirnya catat oh CTL catat tinggal lungo. Nah, iya nyatet iya tapi otomatis ketika mencatat kita membaca tapi ya jangan gitu-gitu banget gitu ya akhirnya kan kurang pas tapi yang saat ini yang saya rasakan sebagai seorang pengajar mahasiswa itu ketika ada presentasi, ya udah dia mendengarkan saja. Padahal pada saat presentasi kita bisa mencatatnya sambil mendengarkan mencatat. Nah, ini juga kadang tak mulai ke mahasiswa S1 itu saya bilang, "Loh, kalau kamu dengerin aja, keluar dari ruangan ini pasti lupa." Nah, kita coba ke siswa-siswi ketika mengajar mesti ada hal yang dicatat. Tidak hanya, oh media, terus mereka hanya domblong gitu aja, enggak. Tetap ada hal yang dicatat. Atau mereka kan punya buku, ada buku yang didanai pus atau beli LKS atau Bapak Ibu menyiapkan lembar khusus sendiri sebagai bahan ajar. Nah, itu dibaca bersama-sama atau minimal dibacanya ini tiap tiap siswa kemudian diceritakan sebelahnya.
atau tiap siswa lagi ceritakan sebenarnya. Atau TSTS. TSTS bisa dipraktekkan ke siswa yang lebih besar, tidak kelas rendah, bisa disiapkan ke kelas tinggi, baik kelas 4, 5, 6. Dicoba. TSTS itu to stay, to stray. Jadi ada siswa yang di kelompoknya tetap tinggal, ada dua siswa yang datang ke kelompok lain untuk mendengar penjelasan dari kelompok lain. Nah, kalau itu mungkin lebih efektif ketika mereka mesti baca dan belajar. Maka ada proses literasi di situ. Ya, hanya khusus ke literasi baca. Terus literasi sainsnya. Literasi sainsnya kita ajarkan di awal-awal ada fenomena-fenomena sains di lingkungan sekitar yang kita kaitkan ke dalam proses pembelajaran dalam bentuk apersepsi atau sebagai permasalahan awal. Oh, teman-teman, tiap pagi pernah bantu bapak atau ibu untuk jemur baju enggak? Atau siang atau sore pulang sekolah misalnya. Nah, proses apa yang terjadi pada saat menjemur baju yang awalnya basah, kemudian menjadi kering. Nah, kadang ini kan banyak yang tidak, sekarang ini kan banyak yang tidak dilibatkan ya Bapak Ibu ya, siswa-siswinya. Atau pada saat proses jalan kaki ke sekolah, menuju ke sekolah, atau apa ya, lingkungan sekolah, pakai contoh lingkungan sekolah. Nah, ada mungkin makanan makanan kemasan yang mengandung hasil fermentasi atau yang lainnya. Atau ketika istirahat diajari membaca label kemasan masing-masing makanan ataupun snack. Nah, dari hal-hal kecil itu proses membaca, nah itu kan ada proses yang namanya literasi baca. Kaitkan juga dengan literasi sains, fenomena di lingkungan sekitar kita. Itu juga bisa. Tapi pelan-pelan. Kenapa saya bilang pelan-pelan? Nyatanya yang pojok baca 15 menit sebelum pembelajaran atau GLS. Nek gak dielengke kepala sekolahnya, pemerintah gak keluar-keluar meneh, gak diterapkan lagi. Ya enggak, betul enggak Bapak Ibu? Tapi mesti dibahas GLS dan seterusnya. Padahal saat ini soal-soal kemarin seperti Pak Andi ini sudah mempresentasikan soal-soal yang panjang-panjang seperti AKM. Bapak Ibu juga sudah mulai buat soal HOTS itu yang seperti AKM. Lah nek siswa-siswinya malas baca, nah ini kan bahaya. Jawabnya apa? Nebak enggak? Miskonsepsi kan hasilnya akhirnya nanti. Nah, coba jadi menurut saya seperti itu. Kalau Bapak Ibu yang pasti di lapangan dengan siswa SD, bagaimana bisa saling diskusi ya? Ada? Ada yang mau menanggapi? Monggo. Terkait literasi, Bu. Iya, monggo. Literasi kan banyak ya. Literasi baca. Mm-mm. Ada pernah saya mendengar literasi finansial. Ada Nah, lit- memang ada. literasi digital juga ada. Mm-mm. Kalau boleh saya tarik kesimpulan itu literasi itu memang segala sesuatu guna memperoleh pengetahuan baru. Jadi kalau tidak suka dengan literasi baca mungkin bisa dialihkan dengan literasi yang lain. Iya, betul, Pak. Oke. Mungkin tadi seperti mungkin gedok tular tadi mungkin lebih tadi yang to stray tadi itu kan istilahnya kalau dalam bahasa Jawa gedok tular gitu. Oke, Saling ini mungkin lebih menarik terhadap siswa. Mau cerita apa nih ngomong ini gitu. Yang penting bisa. harus membaca itu susah loh. Ini kalau apa coba cari temanmu tadi apa ini lebih semangat anak itu.
Tadi dia ada apa? Coba dicari gitu kan. Jadi dia karena memang membaca itu memang butuh apa? Butuh niat karena ya sedikit termasuk aktivitas yang boring kan membaca duduk membaca gitu. Tapi kalau anak-anak Ya, kan aktivitas kalau ada aktivitas kan ya semangat gitu. oke, baik. Betul. Jadi ya kita kan sebenarnya kalau guru itu lebih apa ya bahasanya itu menang semalam gitu kan. Jadi kita lebih tahu kalau materi mungkin mereka bisa nyari yang lain, cari di Google, cari AI dan seterusnya. Tapi untuk cara mengajarkan materi itu sampai ke pemahaman siswa, itu kan tetap butuh human atau butuh manusia yang memberikan pemahaman dan tidak bisa digantikan oleh platform-platform yang lain atau kecerdasan artifisial. Ya, toh. Nah, tadi seperti yang katakan Pak Andi ada, oh kayak getok tular bisa atau jigsaw kan juga bisa. Nah, itu kan tetap ada proses pembelajaran kita mengajarkan materinya. Setelah itu, setelah itu ada yang namanya, dia Bu, setelah itu ada yang namanya penguatan materi atau penambahan eh, penambahan apa namanya materi, penguatan, kemudian penjelasan dari guru. Begitu. Oke, baik Bapak Ibu. Minggu depan satu presentasi lagi. Setelah itu, setelah presentasi kan kita masih ada waktu. Bapak Ibu bisa melihatkan hasil artikel miskonsepsi yang sudah dibuat. Ya, oke? Bertanya, Bu. Oke, monggo Bu. Untuk nanti artikelnya itu di-uploadnya di Sinta berapa, Bu? Bebas Bu, bebas. Tidak ada keharusan disinta berapa. Yang penting Sinta. Terima kasih. Bu mau Oke, tanya, itu apa jurnalnya harus Sinta tuh? Kalau misalnya jurnal yang lain boleh? harus Sinta. Oh gitu. Harus Sinta. Sinta 6 nggak apa-apa. Nggih, nggih, nggih. Terima kasih, Bu. Oke. Ya, untuk Bapak Ibu pengalaman menulis nanti supaya pada saat menyusun artikel luaran tesis bisa maksimal. Oke. 6 enggak apa-apa, 5 juga enggak apa-apa. 5 dan 6 biasanya biayanya lebih murah. Tapi kemarin di tugas saya pernah ngajar di kelas sebelumnya yang sekarang semester 3 ada yang sampai ke tingkat 2 juga ada. Gitu nih Bapak Ibu. Ada yang tanyakan lagi? Berarti itu artikelnya tentang kemarin itu instrumen non-tes, miskonsepsi pada instrumen non-tes seperti itu, Bu. Kok non-tes, Bu? Tes dulu, Bu. Tes, tes. Berarti terkait lebih ke miskonsepsinya gitu. Iya, hasil hasil siswanya bagaimana? Dari mulai pengembangan soalnya sampai ke setelah Bapak Ibu terapkan ke siswa, hasilnya apa gitu pada materi tersebut. Kan materinya beda-beda toh? Nah, Iya. oke, baik. Sudah clear? Jelas? Udah, Bu. Oke, baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi dan kerjasamanya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan kita ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Saya live dulu ya. Oke. Ye.